Aura kelas dunia, 7 negara jadikan Indo panutan. Levelnya makin mendunia. Di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia, Jepang memang menduduki posisi pertama di atas Australia dan Indonesia. Tinggal satu langkah lagi bagi Jepang mendapatkan tiket untuk maju ke Piala Dunia 2026. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Jepang sudah berada jauh di atas Indonesia. Namun, perkembangan yang terus dilakukan Indonesia untuk mempersiapkan beberapa laga kualifikasi Piala Dunia ini benar-benar nekat dan bukan main pesatnya. Bahkan di tengah kesempatan yang ada bersama STY, PSSI buat keputusan beresiko dengan memberhentikan STY dari kursi kepelatihan dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert beserta dua asistennya Danny Lanza dan Alec Pastor yang tak kalah mentereng. Selain keputusan nekat yang dilakukan oleh PSSI, saat ini juga Indonesia dikabarkan memanggil beberapa pemain keturunan yang berkarir di klub-klub besar dunia. Bergabungnya pelatih papan atas bintang sepak bola dari klub-klub besar Eropa ke skuad Garuda lah yang membuat seluruh dunia iri dan menyoroti Indonesia. Bahkan sampai menjadikan Indonesia sebagai kiblat. Beberapa hal akan kita ulas kenapa banyak negara menjadikan Indonesia menjadi panutan untuk mengembangkan timnasnya. Gebrakan Indonesia yang selalu mancing sorotan. Setelah masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia bersama dua asisten pelatihnya, Alec Pastor dan Danny Lanza, dan bergabungnya Gerald van der Broek yang turut melengkapi formasi kepelatihan timnas Indonesia. PSSI ingin menambah kekuatan dengan masuknya para pemain diaspora serta menentukan direktur teknik yang nantinya akan diumumkan mendatang. Dua nama yang sudah dikantongi PSSI dan siap turun ke lapangan membela Indonesia di bulan Maret mendatang ialah Ole Romeni dan Jairo Ritward. Masih tersisa satu tempat lagi untuk pemain diaspora yang akan menyusul bersama Ole dan Jairo, namun namanya masih dirahasiakan. Meski begitu, tentu saja PSSI masih akan terus mengusahakan kejutan-kejutan lainnya untuk memperkuat formasi timnas Indonesia. Kita semua pun tahu siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk bermain di bulan Maret mendatang. Tak lain ada Ole yang sudah mengambil sumpah kewarganegaraannya, kemudian nanti ada Jairo, Emil Audero, dan Miliano Jonathans. Nama-nama tersebut bisa saja masuk ke dalam daftar pemain yang akan diturunkan di bulan Maret mendatang. Dengan kualitas pemain yang gak kaleng-kaleng ini, Indonesia harus bisa mengantongi setidaknya 4 poin di bulan Maret mendatang. Atau mungkin bisa melampaui 6 poin mengingat performa yang dimiliki para pemain sangatlah impresif. Meski masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, Hajime Moriyasu yakin keputusan yang telah dibuat Pak Erik merupakan keputusan terbaik dengan pertimbangan yang cukup matang. Apalagi melihat track record Pak Erik di dunia sepak bola internasional yang dikenal selalu memikirkan nasib jangka panjang, termasuk naturalisasi untuk perkembangan persepakbolaan Indonesia. Tak hanya itu, pelatih Jepang ini sangat antusias menantikan komposisi terbaru timnas Indonesia dan sangat yakin bahwa Indonesia akan meraih hasil positif mengalahkan Australia, Bahrain, hingga Cina di laga yang tersisa. Menterengnya Indonesia jadi kiblat sepak bola mancanegara. Perkembangan yang meningkat secara signifikan membuat beberapa negara menjadikan Indonesia sebagai panutan. Di antaranya yang pertama ada Vietnam. Dari CNBC, media Vietnam yakni Bongda mengungkapkan bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam.
Dibuktikan dengan penampilan memukau dari Jay Ityes dan kawan-kawan di perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2026. Super Bowl pun menulis bahwa timnas Indonesia memang tak lagi sebanding dengan Vietnam. Jadi mau nggak mau, suka tak suka, Vietnam harus menjadikan Indonesia sebagai standar atau panutan untuk lebih maju. Selanjutnya ada Malaysia yang akhir-akhir ini mengalami kemerosotan ranking. Namun melihat dari hasil kurang maksimal yang mereka dapatkan, mereka telah mengatur siasat dan menjadikan Indonesia sebagai patokan. Meski kita semua tahu bahwa tujuan utama mereka adalah mengungguli Indonesia dalam segala hal dengan meniru cara-cara dan strategi yang dilakukan Indonesia, seperti salah satunya adalah naturalisasi. Namun nyatanya hasil mereka dapat masih jauh dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya ada dua negara yang memang sejak dulu sudah menjadikan Indonesia sebagai patokan, yakni Thailand dan Filipina. Keduanya memang sudah tak gengsi dan mengakui secara terang-terangan bahwa Indonesia saat ini sudah tak lagi selevel dengan negara-negara Asia lainnya. Selain keempat negara ASEAN ini, ada pun negara non-ASEAN yang juga ikut menjadikan Indonesia sebagai patokan, yakni Bangladesh dan Amerika Serikat. Diketahui bahwa Bangladesh sempat beberapa kali menyurati PSSI untuk melakukan uji coba. Menurut mereka, laga melawan Indonesia yang saat ini diisi oleh para pemain sepak bola papan atas akan menjadi tolok ukur tersendiri seberapa hebat timnas Bangladesh jika berhadapan dengan Indonesia. Selanjutnya ada Amerika yang secara langsung menjadikan Indonesia sebagai patokan. Namun media The Athletic menyoroti perkembangan Indonesia yang mampu menyulap pemain yang sebelumnya tak dikenal hingga menjadi superstar di panggung lokal maupun dunia. Tak hanya itu, popularitas pemain Indonesia pun berada jauh di atas timnas Amerika. Dapat dilihat dari pengikut Instagram para pemain Amerika kalah jauh. Terakhir, tak lain dan tak bukan adalah Jepang itu sendiri. Bahkan sang pelatih saja sampai mengakui dan yakin bahwa Indonesia bisa meraih hasil positif di pertandingan pada bulan Maret mendatang. Meski saat ini Indonesia sudah cukup disegani oleh banyak negara, kita tetap tak boleh angkuh. Pasalnya ini semua baru hanya persiapan. Kita belum turun dan berhadapan langsung dengan lawan di lapangan hijau. Jadi, sambil menunggu amunisi yang sedang dipanaskan oleh PSSI untuk timnas Indonesia, kita harus tetap dan selalu mendukung Garuda supaya bisa memberikan bukti kepada dunia bahwa Indonesia tak hanya besar di pengakuan, tapi juga mantap di lapangan.